memang beberapa waktu ini cukup menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja seni. Mungkin kita tahu atas royalti tadi dipotong 15%. Ya, Ada bisa juga penerima penghasilannya adalah pajak badan gitu. Mungkin badan juga bisa menguasai atau memiliki hak-hak paten dan lisensi dan sebagainya. tapi sebenarnya pekerja seni itu tidak hanya terbatas kepada karya cipta, misalnya lagu, ini bisa juga karya tulis ataupun nanti hal yang lain yang akan kita bahas di dalam podcast hari ini. Halo kawan pajak, bertemu kembali dengan podcast Rujak Madu, Rumah Pajak Madya 2 bersama kami, tim penyuluh KPP Madya 2 Tangerang. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Yeni. Dan saya Widi. Kali ini kita akan membahas mengenai pajak atas royalti. Mungkin akhir-akhir ini sedang menjadi hot issue gitu ya untuk royalti, terutama untuk para pekerja seni gitu ya. Untuk itu kita akan membahas royalti itu dari aspek perpajakannya. Ya, betul sekali. Ya, memang royalti, kalau kawan pajak menyimak, memang beberapa waktu ini cukup menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja seni. Tapi sebenarnya pekerja seni itu tidak hanya terbatas kepada karya cipta, misalnya lagu, ini bisa juga karya tulis ataupun nanti hal yang lain yang akan kita bahas di dalam podcast hari ini. Iya betul. Tentu saja royalti ini seperti tadi disebutkan oleh Kak Widi kan tidak hanya terbatas pada karya seni saja ya, ternyata lebih luas lagi. Apakah hal ini juga diatur demikian di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita? Ya, jadi sebenarnya royalti itu di dalam berdasarkan Undang-Undang PPh-nya adalah apapun namanya yang berhubungan berkaitan dengan penggunaan hak, yaitu hak paten misalnya, kemudian license, kemudian merek dagang, kemudian pola atau model, rencana, rahasia perusahaan, kemudian cara pengerjaan, kemudian hak pengarang, hak cipta, nah, kemudian hak untuk bidang kesenian, misalnya bisa itu lagu, tulis, kemudian juga ilmiah itu juga, dan juga termasuk karya film sinematografi. Jadi memang menyeluruh ya tentang hak apa yang dikaryakan gitu ya. Iya. Karyanya bisa berupa tadi seni, bisa karya ilmiah atau hak paten penggunaan produk dan sebagainya. Betul. Rahasia perusahaan juga Iya. bisa masuk kan. Jadi nggak semata-mata dari karya seni saja, tapi memang lebih luas lagi. Otomatis royalti yang dimaksud di pajak penghasilan ini juga termasuk semua karya-karya itu ya. Jadi Iya, tidak betul. hanya mengenai karya seni aja gitu. Ya, jadi memang benar, jadi tidak hanya terbatas kepada pekerja seni, tetapi pembayaran royalti ini sebenarnya kalau kita pelajari itu terdiri dari tiga hal, terdiri dari tiga kelompok, yaitu pembayaran atau penggunaan yang pertama atas harta tidak berwujud, yaitu tadi yang sebelumnya disebutkan hak pengarang, hak paten, kemudian merek dagang, license, kemudian rahasia perusahaan tadi. Lalu kalau hak yang kedua itu adalah harta berwujud, itu berupa misalnya alat-alat industri, kemudian ilmu pengetahuan, itu termasuk harta yang berwujud. Lalu yang ketiga adalah jasa, yaitu pemberian informasi yang diperlukan mengenai usaha atau investasi pada umumnya, kemudian pengalaman di bidang industri, perniagaan, dan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan tentunya informasi yang memang belum diungkapkan secara terbuka. Jadi misalnya nih contohnya yang sering kali mungkin kawan pajak lihat, royalti atau sesuatu yang berkaitan dengan lagu, sudah pasti. Kemudian ada misalnya satu brand bekerja sama dengan satu brand yang lain dan kemudian menggunakan logonya, nah itu juga termasuk pengertian. Mungkin kalau kawan podcast lihat, mungkin akhir-akhir ini banyak podcast lain yang menggunakan logo podcast yang lain. Nah itu salah satunya royalti tersebut ya. Jadi itu juga salah satu yang terutang pajak penghasilan atas benar, dan pajak penghasilan atas royalti ini itu dipotong oleh yang memberikan penghasilan atas royalti tersebut. Mungkin kita tahu atas royalti tadi dipotong 15% dari pajak dari penghasilan yang diberikan. Itu di pasal PPh pasal 23, dan penerima penghasilan itu sebenarnya juga nggak hanya terbatas pada orang pribadi ya untuk royalti ini kan. Betul. Ada bisa juga penerima penghasilannya adalah pajak badan gitu, karena yang mempunyai hak
paten itu kan nggak melulu, atau hak lain tadi nggak melulu orang pribadi, tapi juga mungkin badan juga bisa menguasai atau memiliki hak-hak paten dan lisensi dan sebagainya tadi. Ya tentunya memang kalau berbicara hak paten, license itu tidak terbatas pada orang pribadi saja atau pekerja seni. Kalau pekerja seni tadi termasuk karyanya, karya seni. Kalau hak paten kita berbicara brand perusahaan, kita berbicara mungkin produksi, berbicara cara memasarkan satu barang, atau kalau mungkin kawan pajak juga yang melihat misalnya ada beberapa waktu yang lalu perusahaan yang satu menuntut karena logo yang dipakai brand yang lain itu sedikit ada kemiripan. Nah itu pun sebenarnya tidak jauh dari yang namanya royalti tersebut, betul. Jadi memang royalti bisa dimiliki oleh orang pribadi maupun badan. Dan juga mungkin kawan pajak sudah tahu atau sudah mengerti atau belum mengerti bahwa awal Maret DJP atau pemerintah hal ini mengeluarkan peraturan terbaru mengenai royalti, yaitu royalti khusus untuk orang pribadi ya, tapi peraturannya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi per tanggal 16 Maret 2023 peraturan baru dibuat mengenai royalti, yaitu Per 1/PJ/2023 itu tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang menerapkan penghitungan pajak penghasilan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, jadi yang berbeda dari peraturan ini adalah tarif pengenaannya. Seperti kita ketahui sebelumnya, kalau royalti itu di aturan yang sebelumnya itu tarifnya PPh pasal 23 adalah dipotong sebesar 15%. Nah, di aturan Per 1 ini kemudian untuk orang pribadi hanya dipotong 6% saja. Nah, sebenarnya secara tarif itu masih sama 15%, tetapi penghitungannya adalah dari penghasilan bruto. Nah, kalau yang untuk penghitungan penghasilan brutonya hanya 40% saja yang dikenakan PPh 23, sehingga kalau dihitung ya tarif efektifnya 40% dikalikan 15% ya hasilnya secara sederhana menjadi 6%. Jadi lumayan jauh ya. Jadi sebelumnya itu dipotong 15% menjadi dipotong menjadi 6% saja gitu. Dan ini khusus untuk orang pribadi saja ya. Jadi sebenarnya seperti disebutkan oleh Kak Widi tadi, secara tarifnya itu masih sama. Semuanya tarif PPh pasal 23 atas royalti adalah 15%. Tetapi untuk bagian yang dikenakan pajak penghasilan, dikenakan PPh pasal 23 itu berbeda. Kalau yang lainnya itu secara utuh total penghasilan dikalikan 15%, untuk orang pribadi dengan NPPN tadi itu adalah 40% kali 15% atau secara lebih gampang itu 6% gitu. Dan ini khusus untuk yang orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan, yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Jadi seperti kita ketahui bahwa orang pribadi dalam perhitungan pajak itu bisa menyelenggarakan pembukuan bisa atau menggunakan pencatatan. Untuk pembukuan tentu saja orang pribadi harus menyusun laporan keuangan, sedangkan untuk pencatatan orang pribadi bisa menggunakan NPPN tadi. Seperti itu ya Pak Widya? Ya, jadi betul untuk memberikan kemudahan, kemudian keadilan bagi wajib pajak orang pribadi. Ya, memang kalau dihitung tarifnya memang ada selisih yang cukup jauh. Namun ya itu tadi untuk memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak orang pribadi khususnya. Setelah dipotong PPh 23 kan nantinya tetap dikurangkan dengan PTKP untuk penghitungannya di dalam penghitungan PPh terutang di tahun pajak yang bersangkutan. Nah, sebelumnya itu tidak menggunakan tidak ada ketentuan yang dibahas mengenai norma penghitungan penghasilan itu. Kalau untuk Per 1 ini memang wajib pajak yang menggunakan NPPN diberikan kemudahan dengan penghitungan sehingga tarifnya 6% sebelum dikurangi PTKP, sehingga nanti mungkin dulu hasilnya banyak yang dibayar. Nah, walaupun nantinya lebih bayar pun juga akan diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Jadi sebenarnya nggak usah takut kalau lebih bayar nanti nggak dikembalikan gitu ya. Tetap akan dikembalikan sesuai hak, karena itu adalah hak wajib pajak. Jadi kalau misalnya atas penghitungan atau pembayaran pajaknya itu ternyata lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang, akan dikembalikan oleh
negara gitu ya, dikembalikan. Mungkin waktunya yang agak lama ya jadinya, karena mungkin ketika ada prosesnya sampai prosedur tata cara peraturan ya tentu akan harus diikuti, sehingga akan membutuhkan waktu. Padahal memang kalau dari awal itu bisa disesuaikan gitu, otomatis tidak terlalu banyak wajib pajak yang terjadi lebih bayar seperti itu. Nah, apakah jadi kalau tadi seperti disebutkan tadi persyaratannya, berarti persyaratannya tidak semuanya orang pribadi bisa memakai 6% ini ya tadi? Iya, betul. Jadi tidak semua orang pribadi bisa menggunakan tarif ini. Jadi kalau di aturan ini disebutkan pemotongan PPh atas royalti ini itu ditujukan satu untuk orang pribadi, kemudian yang kedua menggunakan norma atau menerapkan penghitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi dua syarat ini berlaku kumulatif. Jadi dia orang pribadi kemudian menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi seperti itu. Untuk aturan yang terbaru tadi ya di Per 1 2023 ini khusus untuk orang pribadi yang menggunakan NPPN. Jadi NPPN seperti tadi disebutkan itu sudah ada formulanya, udah disusun, udah ada aturannya berapa persen dari penghasilan itu yang dianggap sebagai penghasilan bersihnya gitu ya. Jadi kan diberikan kemudahan untuk wajib pajak untuk tidak melulu menggunakan pembukuan, tapi ada syaratnya yang bisa menggunakan NPPN tadi ya. Salah satunya misalnya di bawah 4,8 M seperti itu ada, dan penghasilan tertentu juga, nggak semuanya juga bisa pakai NPPN seperti itu. Nah, nanti setelah dihitung ada PTKP-nya dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan NPPN. Itu sebenarnya juga sudah diatur di Undang-Undang PPh di pasal 14. Iya. Dan untuk bisa memakai NPPN itu seperti apa, Pak Ibu? Jadi untuk menggunakan NPPN, wajib pajak orang pribadi itu harus membuktikan. Maksudnya membuktikan ini adalah wajib pajak harus mengajukan dan melaporkan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto melalui DJP online, karena memang kita ketahui bersama semua layanan perpajakan sudah bisa dilakukan melalui DJP online. Semakin lama semakin banyak layanan perpajakan yang bisa ditambahkan dan wajib pajak langsung bisa mengakses di situ. Untuk manual masih bisa, untuk NPPN untuk manual masih bisa dilakukan. Jadi wajib pajak intinya harus mengajukan pemberitahuan, kemudian dilaporkan maksimalnya adalah 3 bulan pertama untuk tahun pajak yang bersangkutan. Seandainya saya mau memanfaatkan, misalnya saya harus melaporkan, memberitahukan pemberitahuan melalui DJP online sebelum 31 Maret 2023. Jadi kalau saya ini mengajukannya tanggal 1 April gitu, misalnya untuk tahun 2023 saya mengajukan NPPN-nya ini, saya mengajukannya di 1 April. Jadi terlambat itu, kan? Terlambat itu seperti apa? Berarti nggak bisa ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk penggunaannya ketika wajib pajak terlambat, itu tidak bisa pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan oleh si BB. Jadi wajib pajak akhirnya tidak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan itu dan dia harus menyelenggarakan pembukuan. Otomatis ketika wajib pajak orang pribadi tersebut menyelenggarakan pembukuan sudah tidak berlaku lagi ya tadi yang tarif 40% kali 15%, jadi nanti akan balik lagi ke langsung dipotong 15% seperti itu. Betul sekali. Terus setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi tersebut? Ya, jadi ketika wajib pajak orang pribadi sudah menyampaikan pemberitahuan penggunaan penghitungan penghasilan itu, maka dia wajib memberitahukan ke si pemberi kerja. Jadi pemberi kerja itu nanti menggunakan dasar tersebut, norma penghitungan penghasilan netonya itu untuk menghitung atau menyesuaikan tarif PPh atas royalti. Mungkin bukan pemberi kerja ya karena royalti ya, mungkin pemberi penghasilan kali ya, karena mungkin atas penghasilannya. Pemotongan pemungutan yang biasanya istilahnya yang digunakan adalah pemberi kerja, pemberi penghasilan, nah seperti itu. Iya, betul. Jadi setelah diberikan ke yang memotong PPh pasal 23 atas royalti, nanti akan dipungut. Jadi nanti untuk yang memungut pasal memotong pasal PPh pasal 23 ini harus melihat kembali apakah surat pemberitahuannya itu valid dalam hal ini adalah apakah disampaikan tepat waktu atau tidak. Jadi kalau misalnya disampaikan
tidak tepat waktu, otomatis tetap menggunakan tarif iya yang sebelum 15% karena dan juga setelah itu dilaporkan seperti Ya. itu. Jadi untuk titik krusial untuk orang pribadi tentu saja harus tepat waktu menyampaikan gitu ya. Mungkin orang pribadi yang sekarang ini sedang membuat misalnya buku atau karya ilmiah yang nanti ada hak patennya. Untuk tahun ini kemungkinan sudah telat berarti ya, karena untuk 2023 karena harusnya sudah disampaikan kemarin tanggal 31 Maret 2023. Tapi kalau misalnya di 2024 masih ada royalti itu, silakan diajukan, jangan mepet-mepet juga, bisa diajukan NPPN tadi diajukan mungkin di awal tahun seperti itu di tanggal Januari seperti itu. Baik, kawan pajak, dari pembicaraan hari ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pemerintah dalam hal ini DJP telah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Per 1 PJ 2023 mengenai pajak atas royalti khusus untuk orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Pertama, untuk pemotongan terdapat perubahan yaitu penghasilan bruto dikali 40% dikali 15% untuk tarif, sehingga atau lebih mudahnya dipotong 6%. Syarat untuk menggunakan pemotongan tersebut adalah khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN dan dibuktikan dengan penyampaian pemberitahuan perhitungan NPPN yang bisa disampaikan melalui DJP online maupun secara manual maksimal 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga apabila tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan, tidak berhak menggunakan aturan terbaru tersebut. Tentu saja peraturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan dan rasa keadilan bagi wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi demikian podcast Rujak Madu kali ini. Apabila mungkin kawan pajak ada pertanyaan yang lebih rinci atau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke helpdesk, bisa datang ke kantor ataupun melalui WhatsApp helpdesk Madya 2 Tangerang di 0813 1126 8642. Apabila ada kekurangan di dalam penyampaian podcast kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kawan pajak menyimak podcast Rujak Madu kali ini. Sampai jumpa.